Ini adalah smartphone pertama yang dijual retail ya di Indonesia dengan pengecasan paling ngebut sedunia saat ini. Realme GT Neo 3 150 watt. Cuma sayangnya yang gue pegang ini tuh yang versi 80 wattnya. Padahal penasaran banget ya, pengen buktiin klaimnya si Realme yang katanya itu bisa ngecas 50% cuma dalam waktu 5 menit aja. Cuma yang 80 watt ini juga setelah gue cobain beberapa hari ternyata nggak kalah ngebut juga. Bahkan kalau boleh jujur nih ya, ngecasnya lebih cepat ketimbang Oppo Find X5 Pro yang kemarin gue bahas dengan kemampuan ngecas serta kapasitas baterainya yang sama. Gimana? Sini deh, gue ceritain lebih lanjut. Hai semua, gua Wasa. To the point aja, pasti pada penasaran sama baterainya kan? Jadi langsung aja kita bahas duluan. Realme GT Neo 3 ini aslinya emang ada dua macam varian, yang 80 watt dan 150 watt. Kapasitas baterainya juga berbeda nih keduanya. Yang 80 watt yang gue pegang ini adalah 5000 mAh, sedangkan yang 150 watt 4500 mAh. Yes, cuma selisih 500 mAh aja. Nah, buat durasi ngecasnya, ini gue ngetes dari 3% ke 50%, cuma makan waktu 12 menit. Buat nyampe full, cuma perlu waktu 37 menit. Setengah jam aja guys, setengah jam lebih sedikit lah ya. Tetap aja kan, gila loh, ini tuh ngecasnya cepet banget. Buat SOP-nya sendiri, gue ngetes dapat 8 jaman. Nah, ngecasnya bisa cepat begini soalnya tuh selain baterainya yang kepisah ada dua bagian di dalam satu handphone ini, Realme juga pastinya udah melakukan banyak riset ya sebelum berani ngejualnya di pasaran. Plus gue juga dikasih tahu ada 38 layers protection. Jadi menurut gue ya nggak ada salahnya juga buat teman-teman yang mau nyobain teknologi baru dalam hal kecepatan ngecas di dalam sebuah smartphone. Realme GT Neo 3 ini tuh datang dengan dua warna, biru dan putih. Gue seneng pegang yang biru ini, alhamdulillah dapatnya ya. Karena balik lagi, ini tuh anti mainstream dan nuansanya tuh kayak ngebut dan balapan banget gitu loh. Dengan adanya dua garis putih kayak begini. Racing lah pokoknya. Dan ada juga TWS Special Editionnya, ini juga punya warna yang senada. Ngomongin bagian back covernya, ini materialnya dari kaca. Cuma gue agak nggak srek aja ngelihat warna biru di frame kameranya ini. Bodinya sih udah cakep, biru anodized gitulah. Pas ngelihat frame kameranya warna birunya tuh beda gini guys. Jadi kayak biru candy tone. Dan menurut gue pribadi kalau ngomongin selera bagusan kayak di Realme GT Neo 2 yang sebelumnya yang warna hitam hijau itu. Nah, frame kameranya tuh putih transparan, jadi hijaunya tuh sama. Ya cuma balik lagi ya, namanya selera ya ke pribadi masing-masing lah. Di sebelah atas ada lubang speaker sama mic dan yes guys, HP ini tuh speakernya dual stereo dan ada fitur Dolby Atmos-nya juga. Di sebelah kanan ada tombol power aja, di sebelah kiri volume up and down, dan di bagian bawah ada slot SIM card yang bisa nampung 2 nano SIM aja, mic lagi, port Type-C dan speaker. Jadi nggak ada lubang jack audio 3,5 mm. Lanjut lagi dengan paket penjualannya memanjang kayak gini lah ya, biasa si Realme, dengan isinya yang lengkap. Ada kabel data, kepala charger 80 watt ultra dart, case, dan anti gores bawaannya sudah terpasang. Layar Realme GT Neo 3 ini tuh AMOLED 6,7 inci Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan kacanya pakai Corning Gorilla Glass 5. Ada dua hal yang gue notice dari layar handphone ini guys. Pertama, punch hole kamera depannya ini ada di tengah-tengah. Nggak lagi-lagi kayak Realme biasanya ada di sebelah kiri atas. Bahkan Realme GT Neo 2 juga ada di kiri atas tuh. Kedua, perhatiin deh, bezelnya tuh semua sisi tipisnya rata guys. Cakep banget ngeliatnya. Dan ini layarnya juga flat, jadi enak nih buat teman-teman yang suka ganti-ganti anti gores ke depannya kalau misalkan ya ini yang bawaannya udah jelek. Lanjut, pas pertama nyalain handphone ini ada 35 aplikasi yang minta diupdate dengan pemakaian awal memori yang kemakan by system sekitar 10% dari 256 GB. RAM-nya yang masuk ke Indonesia ini ada dua, 8 GB yang 80 watt ini dan 12 GB yang 150 watt. Storage-nya masing-masing 256 GB. Nah, yang gue pegang ini RAM-nya bisa di-expand lagi 5 GB. Buat software bawaannya Realme UI 3.0 berbasis Android 12 yang masih suka muncul iklan nih sayangnya sesekali doang selepas menginstal aplikasi. Kadang muncul, kadang juga enggak. Lanjut ke hardware-nya, Realme GT Neo 3 ini ngebawa chipset paling terbarunya dari MediaTek guys, yaitu Dimensity 8100 5G yang punya pabrikasi 5 nanometer. Secara angka benchmarknya gue ngetes pakai Antutu 9 tinggi juga nih, dapat 817 ribuan. Gue ngetes main PUBG pastinya lancar semuanya, dapet grafiknya tuh smooth ekstrim sampai HDR ultra aja. Feeling gue sih harusnya dengan prosesor sekenceng ini Ultra HD bakalan ke unlock sih nantinya, tinggal nunggu aja update-nya.
Ngetes Genshin Impact defaultnya aja medium. Gue paksain ke highest dan 60 fps masih bisa berjalan lancar. Cuma nggak ada 10 menit ini udah berasa panas banget di sekitaran kamera belakangnya. Lebih enak mainin default aja, yaitu medium dan 60 fps nggak apa-apa. Masih berasa gamenya smooth lah dan suhunya tuh lebih kejaga. Satu hal yang gue engehin HP ini tuh termasuk cepet dinginnya. Kayaknya sih karena pendinginnya ya lebih gede dari versi sebelumnya. By the way, ini gue mainnya nggak nyalain GT mode-nya ya guys. Jadi kalau teman-teman mau lebih ekstrim lagi ya bisa dinyalain sebenarnya. Cuma buat gue segini aja tuh udah termasuk oke sih. Termasuk cooling sistemnya udah aman lah pokoknya. Handphone ini pas kita pegang secara landscape ya, pas main game ataupun nonton juga aman-aman aja. Lubang speaker itu nggak ketutupan yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri suka ketutupan, cuma suaranya itu tetap bisa keluar lewat earpiece-nya. Urusan multimedia sama game pokoknya menurut gue sih ini di Realme GT Neo 3 sudah aman karena ditunjang juga sama layar yang AMOLED-nya ini. Lanjut aja sekarang kita ke bagian kameranya yang dijagoin juga sama si Realme ini. Lensa depannya 16 megapiksel dengan sensor Samsung S5K3P9. Kamera belakangnya lensa utamanya 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766 OIS. Ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Nah buat UI kameranya seperti ini. Dan masih ada juga mode streetnya dengan berbagai filter serta bisa juga dual view video. Hasilnya ya kayak yang udah sih menurut gue ya. Kalau si Realme itu pakai sensor ini Sony IMX766 termasuk bagus, detailnya serta tajamnya juga udah oke, apalagi HDR-nya. Foto malam juga tetap bagus, nggak lebay sih mata gue ngelihat warnanya. Cuma ya perekaman video sih yang menurut gue tuh masih menjadi concern utama sih buat gue pribadi ya. Soalnya masih jomplang nih antara kamera depan sama kamera belakang. Yang kamera belakang bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Sedangkan kamera depannya cuma mentok aja masih nih di 1080p 30 fps aja. Oh ya, sekali lagi OIS-nya ini juga cuma ada di kamera belakang ya. Dan di lensa utamanya aja, depan nggak ada. Ya, kalau ini adalah contoh video kamera depannya Realme GT Neo 3. Maksimal di 1080p 30 fps aja, dan ini 1080p 30 fps bersama orang dalamnya Realme. Ini juga. Oh, ini yang lebih dalam lagi nih. Wah, eksklusif reviewnya pokoknya di channel gue. Ini dipegang tangan satu biasa aja dan ya jalan kaki biasa aja. Di sini bagus pohon-pohonannya. Kita lagi mau nonton e-Prix Formula E. Pindah ke kamera yang belakang. Ini gue pegang tangan satu aja. Tuh, jalan kaki biasa juga. Terus satu lagi nganggur tangannya. Oh, fokusnya cepat juga ya. Wih, bagus. 4K 60 fps. Nah, ini nih. Pohonannya lumayan rindang, padahal lagi terik banget di sini. Lumayan karena ada pohon jadinya agak adem. Oke. 4K-nya. Halo, Pak Sony. Nah, kalau yang ini 1080p 60 fps juga. Dan ini coba gua ke ultrawide bisa nggak? Oh, ini salah ngezoom, kebalik. Oh, nggak bisa ultrawide, balik lagi ke 1x. Tapi kalau di zoom terus sampai berapa nih? Sampai berapa digitalnya? Oke, sampai 10 ya. Wow. Enakan balik lagi ke 1 aja. Oke. Ya seperti ini pokoknya. OIS-nya udah kelihatan sih dari previewnya aja nih, stabil ya. Nice.
Jadi menurut gua Realme GT Neo 3 ini tuh yang dijual dengan harga 6 jutaan hampir 7 juta sih ya, cuma pasti ada promo-promo lah. Ya, handphone ini tuh pokoknya cocok buat anak muda, terlebih dengan warna birunya ini yang anti mainstream. Terus juga buat teman-teman yang orang yang suka penasaran banget sama teknologi-teknologi terbaru di Realme ini, teman-teman tuh bisa ngerasain ngecas tercepat saat ini serta prosesor baru dari MediaTek yang nggak bisa dianggap remeh. NFC ada, 5G ready, paling ya nggak ada rating IP67 atau 68, ya nggak apa-apa lah ya, soalnya kan juga ini handphone masuknya bukan ke ranah flagship. Terus soal update softwarenya juga nih gue belum dikasih tahu nih guys, Realme bakalan support berapa lama di handphone ini, nanti gue update aja di deskripsi kalau gue udah ada kabar dari mereka. Nah, tapi kesimpulan dari gue pribadi, apakah worth it dengan harganya? Kalau ditanya, ya jelas iya sih. Apalagi kalau teman-teman tuh orangnya serba penasaran, apalagi soal pengecasannya. Dijamin nih ya, bakalan ketagihan sama ngecas cepetnya ketika nantinya kalau kalian abis pakai HP ini terus ganti ke HP yang lain. Dan ya udah paling segini aja ya cerita-cerita dari gua pengalaman make si Realme GT Neo 3 yang 80 watt ini. Semoga bisa membantu. Oke? Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.